Selanjutnya yaitu bab 6, membahas tentang studi utama studi Islam yang bersumber dari Al-Quran. Bab ini membahas secara mendalam tentang Al-Quran, khususnya mengenai nama-nama lain dan sifat-sifatnya. Al-Quran memiliki banyak nama dan sifat yang disebutkan dalam ayat-ayatnya, menunjukkan kemuliaan dan fungsinya. Beberapa yang utama antara lain yaitu Alkitab sebagai kitab suci yang menghimpun ajaran-ajaran, At-Tanzil menegaskan bahwa ia adalah wahyu dari Allah, dan Al-Furqan adalah membedakan antara yang hak dan yang batil, serta menjadi petunjuk. Nah, fungsi Al-Quran berfungsi sebagai pedoman universal dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mencakup 1. Akidah dan tauhid, yaitu memperkuat keyakinan akan keesaan Allah dan membersihkan manusia dari kesyirikan. Selanjutnya, yaitu ibadah dan peraturan hidup, berisi aturan-aturan syariat tentang ibadah, muamalah, dan hukum-hukum lain untuk mengatur kehidupan ini. Dan selanjutnya yaitu akhlak dan etika, menjadi sumber pembentuk karakter, mengajarkan tentang kejujuran, kesabaran, dan akhlak mulia lainnya. Selanjutnya kisah-kisah dan pelajaran, memuat kisah Nabi dan umat masa lalu sebagai pelajaran. Dan yang terakhir yaitu janji-janji dan ancaman, berisi kabar gembira atau surga bagi yang beriman dan peringatan neraka bagi yang durhaka. Jadi kesimpulannya yaitu, singkatnya Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi merupakan cahaya petunjuk dan sumber hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya pada pertemuan 6, yaitu pada bab 7, studi utama studi Islam bersumber dari hadis. Yang pertama, kedudukan dan fungsi hadis. Definisi hadis adalah segala ucapan, perbuatan, persetujuan, takrir, dan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kedudukan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Fungsi utamanya yaitu hadis berfungsi sebagai penjelas, tafsiri, penguat ta'dini dan takkidi, dan penetap hukum baru atau tasyri yang tidak ada di dalam Al-Quran. 2. Klasifikasi dan proses otentisitas. Klasifikasi hadis terbagi menjadi 3 jenis: qauliyah ucapan, fi'liyah perbuatan, dan taqriyah persetujuan. Kodifikasi atau pembukuan dilakukan secara sistematis pada abad kedua dan ketiga Hijrah untuk menjaga otentisitas dan memelihara warisan kenabiannya, menghasilkan karya-karya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ketiga, metode kritik. Otentisitas hadis diuji melalui kritik sanad, matan, dan secara ilmiah serta secara ketat. Yang ketiga yaitu relevansi kontemporer. Tantangan modern, studi hadis menghadapi tantangan seperti isu validitas, kritis, otentisitas, dan perlunya kontekstualisasi agar relevan di zaman modern. Peran masa kini, hadis sangat relevan untuk 1. Membentuk etika pribadi dan sosial, 2. Merumuskan ijtihad sosial modern untuk menjawab isu kontemporer, yang ketiga menyediakan panduan etika digital, yang keempat mendorong praktik living hadis. Jadi kesimpulannya yaitu, hadis adalah fondasi utama dalam Islam yang telah teruji otentisitasnya melalui metodologi ilmiah yang ketat. Fungsinya melampaui masa lalu, hadis tetap relevan dan dinamis sebagai sumber etika, hukum, dan inspirasi untuk menjawab seluruh tantangan kehidupan modern yang kompleks, menjadikannya jembatan antara teks agama dan realitas kontemporer.